Pelajar lebih membutuhkan pendidikan karakter dibandingkan pendidikan akademik. Pendidikan karakter adalah proses penanaman nilai-nilai moral, etika, empati, disiplin, dan tanggung jawab. Pendidikan akademik adalah proses pembelajaran formal di sekolah yang menekankan pada literasi, numerasi, dan keterampilan kognitif. Kami dari tim oposisi menolak mosi ini dengan alasan bahwa pendidikan akademik lebih utama dan lebih mendesak dibandingkan pendidikan karakter. Pertama, akademik adalah fondasi nyata daya saing bangsa. Menurut World Economic Forum 2022, daya saing suatu negara 70% ditentukan oleh kualitas pendidikan akademiknya. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa posisi Indonesia masih sangatlah lemah. Kedua, menurut LinkedIn Global Talent Report 2022, sebanyak 89% perusahaan mencari tenaga kerja dengan penguasaan akademik digital, analisis data, dan juga literasi teknologi. Ketiga, akses ke pendidikan tinggi bergantung pada akademik. Semua jalur masuk perguruan tinggi, baik SNBP, SNBT, maupun ujian mandiri, didasarkan pada capaian akademiknya, bukan pada penilaian karakter. Maka jelas, akademik adalah pintu yang menentukan masa depan pelajar. Itu berarti menempatkan karakter di atas akademik adalah kekeliruan besar. Akademiklah yang membuka pintu kesempatan, memperkuat daya saing, serta menjamin masa depan bangsa. Dengan bukti yang nyata, baik dari data nasional dan internasional, data kesejahteraan, hingga kebutuhan dunia kerja, kami dari tim oposisi menegaskan bahwa pelajar lebih membutuhkan pendidikan akademik dibandingkan pendidikan karakter di sekolah. Berdasarkan survei PISA tahun 2022 yang dirilis oleh OECD, skor rata-rata Indonesia dalam membaca berada di peringkat 66. Kemendikbudristek sendiri mencatat bahwa terjadi learning loss yang signifikan pasca pandemi, di mana kemampuan literasi dan numerasi siswa menurun secara drastis. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwasanya kenyataan pahit dari skor PISA dan learning loss harus mengakhiri ilusi kita. Prestasi segelintir siswa di Olimpiade Internasional tidak boleh menutupi fakta bahwa pondasi literasi dan numerasi mayoritas anak Indonesia rapuh. Ini adalah krisis keadilan. Tanpa intervensi dasar, kesenjangan antar elit terdidik dan masa yang tertinggal akan menganga lebar, mengancam kohesi sosial bangsa. Fokus memulihkan fondasi ini adalah tugas mendesak yang tidak bisa ditunda. Jika anak-anak di Indonesia bahkan masih kesulitan memahami teks bacaan yang kompleks atau menghitung presentasi yang sederhana, ini sudah membuktikan bahwa pendidikan akademik sangat dibutuhkan oleh siswa di Indonesia. Pendidikan akademik yang kuat adalah jalan utama untuk memutus mata rantai ketertinggalan ini. Debat adalah seni menyatukan logika dan keberanian. Saya sebagai pembicara ketiga dari tim oposisi akan menutup dengan kalimat tegas, pelajar Indonesia lebih membutuhkan pendidikan akademik karena fakta menyatakan pendidikan akademik adalah pondasi mutlak untuk bertahan hidup, bersaing, dan memenangkan masa depan. Pendidikan akademik berperan pada pengembangan masyarakat melalui inovasi, penemuan, dan penerapan ilmu pengetahuan untuk memecahkan berbagai permasalahan global seperti iklim, kesehatan, dan teknologi. World Economic Forum mengatakan daya saing bangsa 70% berdasarkan akademiknya, sedangkan Indonesia masih tertinggal jauh dan data dari PISA menyatakan bahwa Indonesia masih kurang dalam memahami teks kompleks dan numerasi dasar. Ini artinya generasi kita masih berada di garis merah. Jika akademik diabaikan, maka daya saing bangsa Indonesia akan hancur. Kami dari tim oposisi hadir untuk menyatakan fakta dan menegaskan bahwa pelajar Indonesia lebih membutuhkan pendidikan akademik untuk memajukan bangsa Indonesia.